Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mata kuliah pengantar ekonomi makro kali ini, saya akan membahas tentang bank dan lembaga keuangan, yang di dalamnya ada bank sentral dan bank umum. Mari teman-teman semuanya dapat memperhatikan materi yang saya bagikan. Oke, kita awali dengan sejarah bank umum. Jadi, pertama kali didirikan itu pada tahun 1690. Bentuknya adalah firma pada umumnya. Itu diawali pada saat kerajaan Inggris itu butuh pendanaan. Untuk membangun kembali armada lautnya. Untuk bersaing dengan armada laut dari Prancis. Nah, karena butuh pendanaan, pemerintahan Inggris butuh pendanaan, tidak mempunyai kemampuan pendanaan. Kemudian ada gagasan dari William Paterson yang kemudian oleh Charles Montagu akan direalisasikan dengan adanya membentuk lembaga intermediasi keuangan. Jadi membuat lembaga keuangan itu atas gagasan dari William Paterson dan direalisasikan oleh Charles Montagu. Dan terbukti di sini dapat memenuhi dana pembiayaan itu untuk membangun armada laut Inggris itu hanya dalam waktu 12 hari. Selanjutnya ini adalah konsep dari bank umum. Konsep dari bank umum atau yang biasa disebut dengan bank perdagangan. Jadi bank umum itu adalah institusi keuangan. Jadi uang itu bukan saja dapat meminjamkan atau menginvestasikan berbagai jenis tabungan yang diperoleh. Jadi nggak cuma menabung dan juga menginvestasikan, tetapi di sini dapat memberikan pinjaman dari menciptakan sendiri uang giral. Jadi uang giral itu adalah alat pembayaran yang berbentuk surat-surat berharga. Nah, biasanya bentuknya adalah cek, giro, wesel, dan lain sebagainya. Nah, itu konsep dari bank umum. Jadi uang bukan saja dapat meminjamkan atau menginvestasikan berbagai jenis tabungan yang diperoleh, tetapi juga dapat memberikan pinjaman dari menciptakan sendiri uang giralnya. Nah, ini konsep dari bank umum. Jadi kegiatannya adalah bisa menukar uang, kemudian menyimpan uang, dan meminjamkannya untuk investasi. Nah, itu konsep dasar dari sebuah bank umum. Jadi ada penukaran, penitipan uang atau simpanan, kemudian ada pengkreditan. Ya, ini keistimewaan dari bank umum. Yang pertama adalah tabungan dapat diambil dengan cek. Nah, di sini keistimewaannya adalah kesanggupan bank umum untuk menciptakan tabungan yang dapat diambil sewaktu-waktu hanya dengan menggunakan cek dalam bentuk tabungan giral. Nah, ini lembaga-lembaga keuangan lain belum tentu bisa, karena keuangan lain hanya boleh diambil, pemiliknya harus datang ke badan-badan lembaga keuangan lainnya tersebut. Terus yang kedua adalah bisa menciptakan daya beli di sini, karena tabungan dan investasi itu ada di dalam kegiatan perekonomian. Nah, ini keistimewaan dari bank umum ini juga bisa mengatur investasi dan tabungan. Jika mau investasi dan pinjamannya itu tinggi, maka juga bisa mencari atau menghimpun dananya juga harus tinggi. Nah, bentuknya bisa dalam bentuk giral, tabungannya juga harus tinggi, atau bisa meminjam ke bank-bank umum yang lainnya. Nah, ini keistimewaannya, karena kegiatan perekonomian itu salah satunya di dalam sektor-sektor yang di dalam sektor itu ada tabungan dan investasi. Nah, ini bank umum bisa mengatur kegiatan perekonomian tersebut.
Terus yang ketiga, di sini bisa memberikan pinjaman jangka pendek. Karena kegiatan perekonomian itu bisa naik turun. Nah, padahal pengusaha itu membutuhkan sebuah modal yang menyesuaikan dengan kegiatan perekonomian. Nah, ketika kegiatan atau ketika perekonomian itu tinggi, maka pengusaha itu butuh modal kerja. Nah, itu bank umum bisa memberikan pinjaman ke pengusaha untuk sebagai modal kerja. Nah, ketika kegiatan perekonomian itu mengalami kemunduran di sini, itu pengusaha-pengusaha, perusahaan-perusahaan itu mengurangi kegiatan mereka. Nah, dengan sendirinya itu akan mengembalikan modal kerja yang mereka pinjam. Jadi berdasarkan kegiatan atau naik turunnya perekonomian. Kalau ketika perekonomian tinggi, butuh modal, bisa dipinjamkan dari bank umum. Tapi ketika perekonomian turun, itu bisa dikembalikan modal kerjanya, mengembalikan modal kerja yang perusahaan itu pinjam ke bank-bank umum. Ini ketiga ini adalah keistimewaan dari bank umum. Oke, selanjutnya adalah fungsi dari bank umum. Itu menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang bank. Bank itu ada dua, menghimpun dana dalam bentuk tabungan atau simpanan. Yang kedua adalah menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Nah, di sini tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup dari masyarakat di sini. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Nah, fungsi dari bank ini atau kegiatan bank itu yang pertama adalah menghimpun dana dalam bentuk simpanan, bisa deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah menerbitkan surat pengakuan hutang. Terus yang ketiga adalah menyalurkan dana kepada masyarakat tadi dalam bentuk hutang agar meningkatkan taraf hidup dari masyarakat. Oke, selanjutnya ini ada jenis bank umum, dibagi menjadi dua, bank devisa dan bank non-devisa. Bank devisa merupakan jenis bank umum yang disetujui oleh bank sentral. Kalau di dalam Indonesia adalah Bank Indonesia di sini. Itu Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha perbankan menggunakan falas, valuta asing. Sedangkan bank non-devisa di sini yang belum memiliki izin transaksi sebagai bank devisa. Jadi bank umum ini belum bisa melakukan kegiatan usaha menggunakan valuta asing. Nah, kalau bank non-devisa ini kegiatannya masih terbatas. Nah, di sini contohnya adalah mungkin BMT, BPR. Nah, itu disebut dengan bank non-devisa. Sedangkan bank devisa itu yang sudah mengeluarkan atau sudah melakukan kegiatan usaha valuta asing di sini. Oke, ini sejarah bank sentral itu diawali 1828 oleh pemerintah Hindia Belanda yang mendirikan De Javas Belanda, bank sirkulasi di sini. Nah, selama berpuluh-puluh tahun ini beroperasi. Nah, yang pada akhirnya diundang di JP 1922. Kemudian pada saat pemerintahan atau masa kependudukan Jepang itu dihentikan DJB dan perbankan Hindia Belanda untuk sementara waktu. Kemudian masa revolusi tiba, Hindia Belanda mengalami dualisme kekuasaan ini antara RI dan Netherlands Indies Civil Administrative atau NICA. Perbankan pun terbagi dua, DJB dan
NICA. Sedangkan Yayasan Pusat Bank Indonesia dan Bank Negara Indonesia di wilayah RI ini terbagi menjadi dua perbankan, terbagi menjadi dua di antara DJB dengan Bank Negara Indonesia di wilayah RI. Kemudian hasil dari KMB mengakhiri konflik Indonesia dan Belanda, ditetapkan kemudian DJB sebagai bank sentral bagi Republik Indonesia Serikat RIS. Status ini terus bertahan hingga masa kembalinya RI dalam negara kesatuan. Berikutnya, sebagai bangsa dan negara berdaulat, RI menasionalisasikan bank sentralnya. Maka pada pada 1 Juli 1953 dari DJB berubah menjadi BI. Nah, BI ini menjadi bank sentral dari Republik Indonesia. Ini sejarahnya. Jadi mulai dari Belanda, kemudian berhenti karena Jepang, kependudukan Jepang, kemudian terjadi dualisme antara NICA, yaitu DJB, dan RIS, Republik Indonesia Serikat. Terus dari hasil KMB bahwa Indonesia Belanda ditetapkan, kemudian RI membuat Bank Indonesia pada 1 Juli 1953. Ini sebagai gambaran sejarah dari bank sentral. Nah, konsep dari bank sentral ini adalah bank sentral merupakan institusi keuangan yang didirikan dan diberi tugas untuk mengawasi dan mengatur kegiatan institusi keuangan lain dalam sistem finansial. Jadi bank sentral ini guna mengatur institusi keuangan lain. Bank sentral juga bisa dikatakan bahwa bank yang diberi tugas oleh pemerintah untuk mengatur dan mengawasi kegiatan lembaga-lembaga keuangan yang terdapat dalam perekonomian. Nah, ini yang mengatur adalah bank sentral. Ini konsep dari bank sentral. Nah, fungsi utama bank sentral yang pertama adalah bertindak sebagai bank kepada pemerintah. Jadi bank sentral ini bertindak sebagai bank pada pemerintah. Bank sentral sebagai bank kepada bank umum. Jadi selain kepada pemerintah, dia juga mengatur bank-bank umum yang ada, mengawasi kegiatan bank umum dan lembaga keuangan lainnya, mengawasi kegiatan perdagangan luar negeri juga. Nah, yang kelima adalah mencetak uang dan menjamin agar uang itu cukup dan tersedia di masyarakat. Nah, di sini ada perbedaan kegiatan bank sentral dan bank umum. Nah, yang pertama adalah di suatu negara, dalam suatu perekonomian hanya ada satu bank sentral. Contoh aja Bank Indonesia. Terus bank umum itu akan lebih banyak jumlahnya. Bank umum mempunyai jumlah yang lebih banyak. Yang kedua, bank umum kebanyakan dimiliki oleh pihak swasta. Di negara maju dan negara berkembang, bank sentral dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah. Jadi kalau bank sentral itu dikuasai oleh pemerintah, kalau bank umum itu dari swasta. Terus yang ketiga, tujuan kegiatan bank sentral dan bank umum juga berbeda. Nah, tujuan bank umum adalah berusaha agar kegiatan mereka dapat menghasilkan keuntungan maksimal dari proses tabungan dan pinjaman, dari proses tabungan dan investasi. Nah, sedangkan bank sentral di sini mengatur dan mengawasi bank umum tersebut, apakah sudah sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Nah, yang keempat, bank sentral di sini diberi kekuasaan untuk mencetak uang kertas dan logam, sedangkan bank umum tidak bisa mencetak uang kertas dan uang logam di sini. Ini merupakan perbedaan dari kegiatan bank sentral dan bank umum. Oke, itu pertemuan kali ini, materi yang sudah saya bagikan terkait dengan bank dan lembaga keuangan yang di dalamnya ada bank umum dan bank sentral. Bank umum memiliki keistimewaan yaitu bisa mengeluarkan tabungan dalam bentuk cek. Kemudian yang kedua bisa menciptakan daya beli. Yang ketiga adalah bisa memberikan pinjaman jangka pendek. Nah, di sini diatur oleh bank sentral. Nah, bank sentral itu mengatur dari bank-bank umum dan keistimewaannya adalah bisa menciptakan
uang kertas dan uang logam. Selain itu juga memastikan bahwa perekonomian di dalam suatu negara itu atau jumlah uang yang disebarkan itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Mungkin itu yang bisa saya bagikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.